Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 2 April tahun 2024 adalah hari Selasa dalam Oktav Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 36-41. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 11-18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia,
Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bukti kebangkitan. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini memberikan kita bukti kebangkitan Yesus. Sampai hari ini, ada orang yang mempertanyakan atau meragukan kebangkitan Yesus. Apakah Yesus sungguh bangkit? Kalau Yesus bangkit, kemana perginya? Adakah bukti dari kebangkitannya? Apakah hidupmu membuktikan bahwa Yesus bangkit? Saudara terkasih, Maria Magdalena adalah orang yang mengenal Yesus secara dekat. Baginya, Yesus adalah guru dan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus wafat di salib, Maria mengalami kesedihan. Tak heran dia datang dan berdiri dekat kubur di mana Yesus dibaringkan serta menangis. Saat berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia sampai tidak mengenali Yesus karena kesedihannya dan karena Yesus tampil dengan tubuhnya yang mulia. Namun, setelah Yesus menyapanya secara pribadi dengan memanggil namanya, Maria mengenali Yesus dan memanggilnya Rabuni, yang berarti guru. Perjumpaan itu tidak hanya berujung sebuah pengenalan kembali, tetapi juga pengakuan iman Maria yang dibarui. Ketika kembali kepada para murid, Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Kita dapat melihat kebaruan dari pengalaman dan pengenalan, pengakuan iman dan pewartaan Maria. Dia yang bersedih dan menangis karena kehilangan dia yang wafat, kini pergi dan mewartakan kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Maria memberitakan bahwa Yesus bangkit. Kebaruan dalam hidup dan pewartaan karena kebangkitan Kristus ditunjukkan pula oleh Petrus dalam keyakinan iman, hidup, dan pewartaannya. Dengan lantang Petrus mewartakan bahwa Yesus bangkit, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pengakuan iman dan pengalaman hidup baru serta pewartaan dengan semangat baru itulah juga yang diteruskan oleh Petrus kepada orang-orang yang mendengarkan dia. "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, kebaruan dalam pengenalan dan pengakuan iman akan Yesus, pengalaman dibarui dan pewartaan penuh semangat akan Kristus yang bangkit itulah yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati, tetapi sungguh hidup. Hidup kita yang dibarui dan dibangkitkan oleh pertobatan dan karunia Roh Kudus yang dibawa oleh Kristus yang bangkit, itulah juga bukti baru dan tak terbantahkan dari kebangkitan Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.